Biarkan aku keluar. Siapa yang bisa mematahkan tongkatnya? Selamatkan naga ini. Hahaha, akhirnya aku bebas. UPS sepupu. Apakah kamu baik-baik saja? Orang yang ditakdirkan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku akan memberimu sepasang mata naga dewa yang bisa melihat segalanya. Ini adalah perspektif. Bahan tongkat kayu ini adalah kayu cendana merah berdaun kecil. Harga dasar, 188.000. Jangan khawatir sepupu. Jika saya merusaknya, saya akan membayarnya. Anda baru saja magang. Apa yang harus dibayar? Mata waskita dapat mengidentifikasi harta karun. Jalan antik ada di dekatnya. 188.000 adalah yang Anda butuhkan di ujung jari Anda. Saya punya cara. Anda bekerja dulu. Aku akan kembali sebelum bekerja. Angstrom, apakah sepupuku ketakutan setengah mati? Dia baru saja datang ke kota untuk bekerja. Saya tidak punya banyak uang. Sebaiknya aku melakukannya sendiri. Sayangnya, usaha tahun ini sia-sia. Ini adalah cahaya mata dewa naga yang melihat harta karun itu. Artinya botol porselen ini termasuk barang antik. Botol enamel dinasti Qing. Tapi nilainya lebih dari 3 juta. Saya akan menjadi kaya. Tamu ini. Anda ingin barang antik dari era apa? Kaisar Qing dan dinasti Han hingga dinasti Ming dan Qing. Saya memiliki semua yang Anda inginkan. Saya tidak mampu membeli barang antik. Saya hanya ingin membeli sepasang vas porselen dekoratif. Bagaimana cara menjual pasangan ini? Hei, ahli. Dengan harga biaya 300. Hanya sepasang kode pindaian ini. Oke. Mendapatkan barang asli dan menghasilkan banyak uang. Sepupu, tidak. Ayu Weiwei, bagaimana kabarmu? Saya membawa kembali 2 botol porselen. Sepupu, ini adalah porselen enamel asli dari dinasti Qing. Bernilai lebih dari 3 juta. Saya baru saja mengambilnya di Panjiayuan. Bagaimana mungkin? Di mana produk asli di lapak itu? Apakah itu benar? Ayo pergi ke departemen akuisisi. Anda akan tahu jika Anda mengujinya. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Weiwei bilang dia baru saja melewatkan 1 botol porselen enamel asli dari dinasti Qing. Semuanya datang dan bantu memeriksanya. Porselen enamel dinasti Qing. Warnanya sangat cerah. Bagaimana mungkin itu benar? Botol ini 100% asli. Weiwei, kamu baru saja memasuki industri ini. Saya tidak dapat berbicara sepenuhnya. Kawat tembaga bersinar. Kurangnya jejak sedimentasi sejarah. Berapa yang Anda bayar untuk porselen enamel ini? 105. Tapi saya jamin dia nyata. Bulan demi bulan. Menemukan kebocoran tidak semudah yang Anda bayangkan. Semua orang menilai harta karun. Tuan Wang, datang dan ambil dan biarkan saya melihatnya. Warna dan kerawang menunjukkan tanda-tanda renovasi. Tapi botol enamel ini asli. Ini adalah metode menyembunyikan harta karun pada masa Republik Tiongkok. Nilai pasar 3,6 juta. Apakah kamu ingin keluar? Itulah harganya. Pembayaran finansial yang bagus. Kartu bank tiba. 3,6 juta yuan. Uang tebu perusahaan hilang. Direktur, sesuatu yang lain. Saya baru saja mentransfer 188.000 ke perusahaan. Aku minta maaf atas tongkat yang kupatahkan pagi ini. Bagus. Direktur, saya ingin mengundurkan diri. Saya ingin dapat mengetahui kebocoran dan menghasilkan lebih dari 3 juta. Saya juga mengundurkan diri. Apa rencana Anda setelah mengundurkan diri? Saya memiliki mata Rongen. Tentu saja saya harus terus mencari kebocoran dan menjadi kaya. Terima kasih, Direktur. Bulan demi bulan. Di kios manakah Anda membeli botol tersebut sore ini? Tunjukkan padaku dengan cepat. Hanya Nasiong. Bos membuat satu lagi. Porselen enamel asli dinasti Qing. Apakah itu berpasangan dengan yang tadi pagi? Kalau begitu, ayo pergi dan lihat-lihat. Bagaimana jika menemukan kebocoran lagi? Hai gadis, saya juga perlu menambahkan vas untuk dekorasi. Nah, pilih 2 botol enamel lagi. Itu masih harga lama 300 yuan. Hai, cukup pindai kode QR dan selesai. Segera membeli sepasang lainnya. Apakah ada hal yang nyata di sini? Apakah ada hal yang nyata di sini? Nah, ini adalah produk asli dari dinasti Qing. Melewatkannya lagi. Diambil 2 kali sehari. Aku harus membunuhmu malam ini. Orang kaya baru makan camilan larut malam. Oke, aku akan mentraktirmu malam ini. Jalan-jalan sekarang. Mungkin masih ada kebocoran. Masih berbelanja. Apakah Anda benar-benar berencana mengambilnya untuk ketiga kalinya? Siapa yang bisa memastikannya? Ayo pergi. Gadis, lihatlah. Semua ini asli bagi saya. Harta karun ini memang emas. Pasti bayinya besar. Saya harus memenangkannya. Bos, bagaimana cara menjual lukisan ini? Lukisan-lukisan ini palsu. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Lihat saja. Bos, saya memilih 3 lukisan. Beli kembali untuk mendekorasi rumah baru Anda. Beri aku harga sebenarnya. Hei, jangan katakan apapun padaku. Itu hal yang sebenarnya. Saya hanya ingin terlihat baik. Gadis, lukisan biasa ini. Menanyakan harga. Aku akan pergi ke kios sebelah. Ya. 3 lukisan, totalnya 200. Silakan pilih. Pindai kode. Mata waskita memberitahuku. Ini adalah bayi emas yang besar. Mengapa nilainya tidak jutaan? Berjalan cepat. Saya baru saja membeli ini dari Panjiayuan. Pas porselen enamel asli dinasti Qing. Biarkan saya melihatnya, semuanya. Jika tidak ada masalah, jual ke perusahaan. Bagus. Satu lagi. Apakah menurut Anda vas porselen enamel dinasti Qing? Ini kubis Cina. Bulan Panjiayuan. Mungkin tidak ada produk asli. Anda dapat mengambil dan melewatkan 2 item dalam satu level. Ini memang asli. Perusahaan dapat menerima. Saya akan membelikannya untuk Anda seharga 3,6 juta. Ini memang artikel asli. Perusahaan bisa menekan 3,6 juta. Belikan untukmu. Hei, Direktur, pengalokasian dana tidak mendesak. Silakan lihat satu hal. Anda mengupas kembali permukaan lukisan ini. Saya ragu. Di bawah ini adalah karya asli Kibaisi. Siapkan sesuatu. Sudah ada di pasaran selama beberapa tahun. Tidak ada lagi lukisan karya Kibaisi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Saya memiliki mata naga. Kebocoran yang tidak dapat diketahui orang lain. Bukan berarti aku tidak bisa mengambilnya.
Ini benar-benar gambar 100 udang milik Kibaisi. Tidak banyak orang yang menggambar udang, tapi saya bisa menggambar udang seperti sedang berenang. Hanya dia. Lukisan ini lelang minimal 15 juta. Jika Anda menjual ke perusahaan, saya yang menentukan. Botol enamel plus lukisan ini memberi Anda 18,6 juta. Bagus. Transfer keuangan. Kartu bank tiba 18,6 juta yuan, ditambah lebih dari 3 juta 3 bulan setelah kelulusan. Sebenarnya tabunganku rusak 2001 juta. Sepupu, aku mentraktirmu hari ini. Irisan kentang panggang 55 yuan, mentimun panggang 52 yuan, seekor naga Australia. Hei, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kita tidak bisa menyelesaikannya di antara kita berdua. Oke. Lihat meja itu. Apakah itu teman sekelas SMA kita? Liu? Sepertinya begitu. Pakaiannya masih sangat lusuh. Yo. Punya pekerjaan. Gaji bulanan 3.000. Bisakah Anda membeli makanan di sini? Itu saja. Kami memesan porsi olong seberat 3 pon. Saya khawatir Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kalau berbagi meja? Biarkan Anda melihat dunia. Tidak perlu. Kualitas meja Anda terlalu rendah. Harus berpura-pura menjadi apa? Yu Jingran berkata 3 pound. Kepiting raja kualitasnya rendah. Bisakah Anda membelinya? Nona, inilah yang kamu inginkan. 4 pon 80 ons kepiting raja. 10 abalon berkepala 2. Anda berani memamerkan naga Australia seberat 3 pon? Benar-benar diturunkan peringkatnya. Berjalan-jalan. Ketiga wajah itu tadi semuanya berwarna hijau. Saudari, kamu luar biasa. Sebuah kata. Sepertinya mereka menginjak kotoran anjing. Itu. Aku memarahi adikmu. Tapi aku tidak pernah kalah. Oke, cepat makan. Setelah makan, pulang dan tidur siang. 200.000 di kota ajaib. Beli saja lantai datar kecil. Saya memiliki mata naga. Saya akan terus mencari kebocorannya besok. Cobalah untuk membeli villa besar sesegera mungkin. Liu, itu benar-benar kamu. Tian, mengapa Anda datang ke Panjayuan? Kakek saya berusia 70 tahun hari ini. Dia paling menyukai barang antik. Saya ingin memilih satu untuknya. Itu. Saya akan memberi Anda beberapa saran. Oke, saya tidak kekurangan uang, jadi saya ingin membeli yang asli. Jika Anda bisa mengetahui kebocorannya, saya membelinya dengan harga penuh. Apa yang ingin dibeli oleh si cantik? Lihatlah gambar ini. Gambar ucapan ulang tahun 3 ayam Kibaisi. Saya memeriksa apakah ini asli. Mungkinkah nilainya 20.000? Yang ini harus dimiliki. Apa yang harus saya lakukan? Lihatlah gambar itu. X adalah gambar di dalam gambar. Itu masih emas. Yang ini terlihat lebih palsu. Garis-garis ayamnya bengkok. Kamu percaya padaku? Saya berada di pasar barang antik hari ini. Cari tahu beberapa cara. Yang ini asli. Itu. Saya membeli yang ini. Ya, kembali. Temukan toko pembingkaian yang andal. Mengubah bingkai kakekmu. Anda pasti bisa melihat jalannya. Senang mendengar pendapat Anda. Berapa gaji bos? Lukisan ini 900. Bagus. Karya asli Kibaisi. Berapa nilainya? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Tian, ini sahabatmu. Apa hadiah untuk kakek? Mungkinkah itu yang dia bawa? Lukisan itu, kerajinan tangan bernilai puluhan dolar. Bukankah ini memalukan? Tutup mulut. Kakeklah yang memutuskan apakah itu bagus atau tidak. Kakek, ini teman baikku Liu. Aku dengar kamu sudah tua. Saya suka lukisan Kibaisi. Gambar 3 ekor ayam jantan sedang merayakan ulang tahun. Itu adalah hadiah yang dipilihkan Tian untukmu. UPS. Lukisan yang dipilihkan secara pribadi oleh cucu perempuan tua saya untuk saya. Kalau begitu aku ingin melihatnya baik-baik. Dia mengatakan lukisan itu karya Kibaisi. Sangat lucu. Lukisan yang buruk. Bagaimana mungkin itu milik Tuan Kibaisi? Bahkan seorang anak kecil pun bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya khawatir saya tidak tertipu oleh vendor. Bukan, Tian mengikutiku. Pelajari lukisan kuno sesering mungkin. Saya tidak akan mempermalukan diri saya dengan lukisan palsu. Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan di sini. Makalah ini salah. Itu adalah gambar di dalam gambar. Lukisan di permukaan ditempel. Hal yang sebenarnya ada di bawah sana. Anda selalu benar. Lukisan di bawah ini berisi alam semesta. Anda harus mengungkapnya untuk mengetahuinya. Benar-benar ada lukisan di sini. Mata ayam ini menjadi hidup. Ini adalah karya asli Tuan Kibaisi. Gambar 3 ayam jago Kibaisi. Nilainya pasti 15 juta. Saya sangat puas dengan hadiah ini. Ayo pergi ke sana setiap bulan. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman baru. Bagus. Tian, ini teman sekelasmu yang lama. Dia terlihat sangat cantik. Itu perlu. Nyimi, Anda menderita angina lagi. Mata dewa saya dapat melihat sepenuhnya. Luka di tubuh orang lain. Sayang sekali. Akan sangat bagus jika saya tahu cara menyembuhkan. Saya melewati ini sebelumnya. Serap kekuatan spiritual dalam barang antik. Membangkitkan teknik penyembuhan naga. Pukul cepat 120. Memanggil ambulans. Berhenti menangis. Dia tidak bisa mati. Serahkan orang padaku. Saya memiliki keterampilan medis leluhur yang dapat menyelamatkan Anda. Premisnya adalah, kamu harus percaya padaku. Saya percaya kamu. Teknik penyembuhan naga.
Ekspresi Yang Mi tidak lagi menyakitkan. Liu ini benar-benar mampu. Penyakit jantung bawaannya. Dokter-dokter ternama dalam dan luar negeri. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Angkat dia. Anda baik-baik saja untuk saat ini. Tidak akan ada kekambuhan dalam waktu seminggu. Namun jika kita ingin menyembuhkannya secara tuntas, perlu dipadukan dengan herbal. Kamu bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Selama itu menyembuhkanku. Minta uang, berikan uang. Minta sesuatu dan berikan sesuatu. Tidak peduli bagaimana kondisinya. Aku berjanji padamu segalanya. Dr. Li, tolong. Selama kamu bisa menyembuhkan putriku, properti keluarga Yang, aku bisa memberimu setengahnya. Tolong Liu. Xiaomi adalah hidup kita. Paman dan bibi, cepat bangun. Aku baru saja berjanji pada Yang Mi, pasti akan menyembuhkannya. Tidak perlu melakukan ini. Keluarga Yang kami bergerak dalam bisnis perhiasan, mitra di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ada saluran bahan obat yang Anda inginkan. Saya akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Bagus. Aku akan melakukannya nanti. Daftar bahan obat akan dikirimkan kepada Anda. Tidak masalah. Bepergian keliling dunia. Saya ingin menemukannya juga. Liu. Di dokter ajaib manakah Anda belajar? Penyakit Yang Mi. Dokter terkenal tidak bisa menahannya. Tambahkan WeChat. Mulai sekarang, jika anggota keluarga Anda mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mereka akan mendatangi Anda. Keluarga saya menjual mobil mewah. Jika Anda membutuhkan mobil di masa depan, silakan hubungi saya. Keluarga saya bergerak di bidang real estate. Pilih dari rumah mewah manapun di Magic City. Hei, itu. Apakah ada yang seperti itu dalam bisnis batu giok dan barang antik? Aku lebih tertarik pada hal ini akhir-akhir ini. Alasan utamanya adalah ini menghasilkan uang dengan cepat. Lalu aku akan membawamu ke pameran batu giok. Ada batu judi di sana. Kamu pasti akan menyukainya. Berjudi di atas batu. Coba saja. Pergi. Masing-masing bagian berjumlah 400. Kami masing-masing memilih 3. Lihat potongan siapa yang lebih berharga. Bagus. Batu kasar ini hanya memiliki kulit yang tipis. Ternyata memang begitu. Batu giok serba merah. Bos, ketiganya. Saya ingin. Bagus. Kami meminta bos untuk menganalisis batu itu di tempat. Mari kita lihat siapa yang memilih nilai lebih. Kali terakhirku, tapi es batu giok telah mekar. Oke. Bos. 6 ini. Beri kami solusi di tempat. Bagus. Dibayar. Oke. Xiaoyo. Bekerja. Oke. Yang Mi berkata bahwa dia tidak pernah kehilangan uang saat bertaruh pada batu. Tapi mata surga bisa melihat dengan jelas. Ketiga miliknya semuanya puing-puing. Jadi tes sebesar kuku. Tidak ada bisnis bertaruh pada batu. Benar saja, jabatan khusus. Orang yang mengira mereka mengetahui bidangnya. Untungnya saya memiliki kemampuan clairvoyance. Kalau tidak, aku akan melepaskan aku lebih awal. Itu semua dibayar. Keluar. Dikirim. Itu jengger merah terbaik. Tuhan. Warna ini sangat murni sehingga dapat digunakan sebagai cash. Hanya sisi ini hanya bernilai 10 juta. Cepat dan giling sisi lainnya. Periksa ketebalannya untuk melihat apakah Anda bisa membuat gelang. Jika saya bisa melakukan 3, bernilai setidaknya 50 juta. Gadis, beri aku batu kasar ini. Saya akan membayar 20 juta. Saya akan mengambil risiko sisanya. Bagaimana jika kurang kental? Sial bagi saya. Saya akan membayar 30 juta. Anda berpikir jernih. Jika ada celah di tengahnya, batu ini paling berharga 10 juta. Mari kita lanjutkan mengungkap batunya dulu. Silakan haluskan sisami. Hati-hati, jangan hancurkan batu gioknya. Dikirim lagi. Kedua sisinya berwarna merah jengger. Jika tidak ada celah di tengahnya, setidaknya bernilai 50 juta. Liu. Gadis, ini adalah tahun ketiga saya membuka blokir batu. Warna merah jengger paling murni yang pernah saya lihat. Semuanya selesai. Bahkan tidak ada pola batu di tengahnya. Setidaknya bernilai 50.000 yuan. Saya akan membayar 60.000. Transfer tunai. Berikan sekarang. Maaf. Saya tidak menjual. Gadis, pikirkan lagi. Apakah 7.000 meter persegi oke? Saya akan membayar 80 juta. Yang Mi. Saya memenangkan permainan ini. 2 lapak jualan biasa itu didaur ulang. Ambil yang ini dulu. Aku akan menjualnya padamu nanti. Ada area perjudian batu kelas atas di sana. Ayo pergi dan lihat. Ini 300.000. Zamrud hijau di dalamnya. Bisa dijual 10 juta. Hasilkan banyak uang.
Yang ini harganya 10.000. Setengahnya adalah batu giok. Pusatnya berwarna hijau kekaisaran. Bernilai setidaknya 50 juta. Hasilkan 4.000 meter kubik. Hasilkan 40 juta. Bos, saya mau 2 ini. Liu. Yang besar ini, mau 10 juta. Apakah ini terlalu berisiko? Yang Mi. Lihatlah pola ini. Batu giok di dalamnya beberapa kali lebih besar daripada di luar. Pusatnya berwarna hijau kekaisaran. Bernilai 50 juta. Maka berhati-hatilah. Bos, memecahkan keduanya. Seseorang memahami batu kasar tradisional kelas atas. Salah satu dari keduanya bernilai RMB 10.000. Berani membelinya seharga 10.000 yuan. Saya tidak mengerti dunia orang kaya. Tunggu sampai batu gioknya keluar nanti. Saya akan segera mengutip Anda. Langsung dipotong. Terlalu ceroboh. Jika batu giok rusak, sebagian besar nilainya akan hancur. Terakhir kali saya melihat seseorang begitu percaya diri. Itu masih Raja Giok Simatu 10 tahun yang lalu. Dia pikir dia adalah Raja Giok. Potong bagian tengahnya. Wah, warnanya hijau. Keduanya berwarna hijau. Potong tepat di tepi batu giok. Tidak terluka sama sekali. Ini adalah Pakarto. Apakah dia benar-benar jenius? Pelajari beberapa keterampilan secara online. Itu bisa menyaingi Raja Giok. Yang Mi, panggilan. Hubungi seseorang dari perusahaan Anda untuk datang. Jadi akan keluar nanti. Biarkan mereka menonton. Tidak ada cara untuk terus bertaruh pada batu. Bagus. Saya menelepon sekarang. Halo. Sekarang datanglah ke kawasan perjudian batu ini. Nona Yang, saya dari Yang Jewelry, staf lapangan, diperintahkan untuk membantu Anda. Tunggu hingga batu giok dipotong. Kalian menatap ke sini. Kami juga ingin pergi ke kawasan judi batu. Tuhan, hijau kekaisaran bisa bernilai 50 juta. Menangkan 3 taruhan berturut-turut. Bagaimana keberuntungan ini? Dia jelas memiliki kemampuan yang nyata. Gadis, apakah Anda menjual batu giok ini? Saya akan membayar 50 juta. Semoga beruntung hari ini. Pilih beberapa lagi. Hasilkan lebih banyak uang. Ya. Bagian ini. Lapar. Temukan restoran untuk makan. Saya tahu ada restoran kanton. Sangat segar. Ayo makan itu. Ya. Kalian menatap ke sini. Kalian menatap ke sini. Ayo pergi. Yang Mi. Ya. Jenis villa yang Anda miliki. Berapa biayanya? Villa kami. Sekitar 200 juta. Bagaimana? Apakah Anda ingin membeli villa? Pikirkan tentang hal ini. Apakah Anda punya rekomendasi yang cocok? Ada yang bagus. Sedikit lebih besar dari rumahku. Didekorasi sepenuhnya. Membawa tas untuk hidup. Hanya 280 juta. Sangat murah. Bantu saya menghubungi penjual. Yang terbaik adalah berdagang malam ini. Saya bertanya. Halo. Rumahmu itu. Apakah Anda masih menjualnya sekarang? Ya. Membuat janji. Anda bisa melihatnya setelah makan. 3 lantai di atas tanah. Tingkat ruang bawah tanah. Ada juga halaman seluas 200 meter persegi. Ternyata menjadi satu. Ruang pernikahan generasi kedua yang kaya di industri ini. Keluarganya bangkrut. Sekarang ingin sekali menjualnya. Kembali. Makan dengan cepat. Ayo cepat pergi setelah makan. Tidak masalah. Atur malam ini. Anda sedang terburu-buru. Tidak perlu khawatir membeli produk mahal. Anda memperkenalkan. Mungkin ada masalah. Saya ingin villanya. Tanda tangani kontrak malam ini. Bayar deposit RMB 30.000 terlebih dahulu. Sisanya akan dibayarkan setelah transfer besok. Nona Li, Anda tidak menurunkan harganya. Anda sangat membutuhkan uang. Saya tidak perlu menyelamatkan api dan merampoknya. Ya. Setelah transfer besok, rumah ini milikmu. Malam ini,
Beli 1 set tempat tidur. Anda bisa langsung check-in. Pergi. Halo, Ibu. Nyier. Bahan obat yang diminta oleh Dr. Ilahili. Semuanya bersama-sama. Ginseng 100 tahun. Polygonum multiflorum. Ganoderma lucidum. Semuanya baik-baik saja. Benarkah, Ibu? Jangan berbohong padaku. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Nyier. Bawa Dr. Li kembali dengan cepat. Ayahmu khawatir. Liu. Kata ibuku. Semua bahan obat dikumpulkan menjadi satu. Sangat cepat. Kalau begitu ayo cepat ke rumahmu. Bagus. Pergi. Dr. Li, kamu akhirnya sampai di sini. Saya sudah menyiapkan semua hal ini. Semua ini milikku. Dibeli dari teman di luar negeri. Benar-benar asli. Tidak buruk. Itu adalah ganoderma lucidum yang berumus 1 abad. Obatnya cukup ampuh. Apakah sekarang bisa disembuhkan? Saya akan menyiapkan obatnya sendiri pada sore hari. Kemudian gunakan jarum perak untuk membantunya mengambilnya. Lewat sini. Penyakitnya akan sembuh total. Sungguh. Apakah saya benar-benar seperti orang normal? Sungguh. Saya sekarang. Segera siapkan kompor untuk merebus obat. Kemudian siapkan jarum perak terbaik. Bayi perempuanku akhirnya bisa pulih. Ya. Nanti. Saya tidak hanya ingin menyembuhkan Yangmi. Kita juga perlu menggunakan saluran keluarga yang. Kumpulkan lebih banyak herba. Tingkatkan keterampilan medis Anda. Bahkan. Berlatih. Berbaring. Saya sekarang merasakan jantung berdebar lebih kuat dari orang normal. Bagus. Tidak apa-apa. Setelah jarum perak dicabut, semuanya akan baik-baik saja. Hatimu lebih baik dari atlet sekarang. Ibu, saya baik-baik saja. Dr. Li menyembuhkan hati saya. Saya sekarang jantung berdetak lebih keras dibandingkan orang normal. Bagus. Baik-baik saja. Dr. Li. Pada saat itu, kata orang besar saat mengantarkan obat. Setelah penyakit Xiaomi sembuh, ayo pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ketika saatnya tiba, dia secara pribadi akan mengirim seseorang. Lihatlah hasil tesnya. Bagus. Atur saja waktunya dan beritahu saya. Bagus. Tolong. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang baik tanpa alasan. Orang besar perlu menemaninya untuk pemeriksaan saat mengantarkan obat. Di mana kamu peduli dengan kakak Mi? Dia jelas datang untukku. Ingin menguji keterampilan medis saya. Apakah ada seseorang di rumah yang menunggu perawatan? Ouyang Sanxiao. Mengapa kamu datang sendiri? Awalnya saya ingin menunggu hasilnya keluar. Segera meneleponmu. Saya ingin bertemu Dr. Li. Liu. Hanya yang ini. Penyelamat Xiaomi. Dr. Li. Nama saya adalah Ouyang Zhenhu. Paman saya mengidap penyakit aneh. Kata dokter. Tidak ada obatnya. Saya ingin meminta Anda kembali untuk berkonsultasi. Maaf. Saya tidak menerima konsultasi pribadi. Tuan Yang. Hati Yang Mi lebih sehat dari anggota tim atletik nasional. Tidak perlu di masa depan. Saya akan meminum pil Susia Juicing lagi. Sungguh. Gadis kecilku. Saya tidak akan pingsan lagi. Lebih nyata dari emas asli. Dia sekarang berlari maraton. Tidak ada masalah lagi. Bagus. Ternyata dia benar-benar dokter ajaib. Dia harus diminta untuk kembali. Hal ini tentang statusku di keluarga. Ada hal lain yang harus kulakukan sekarang. Aku akan sibuk dulu. Oh, oke. Dr. Li. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakak iparku, maka Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Ouyang. Membuat Anda tetap di kota ajaib. Berjalan ke samping. Ya. Dr. Li, ini ada pada resepnya. Ginseng centennial, teratai salju Qianshan. Itu semua keluarga Ouyangku disetel khusus dari timur laut. Keluarga yang telah mencarinya selama 3 tahun. Belum ada resep yang ditemukan. Butuh waktu 3 hari untuk menemukannya. Anda lihat. Obat-obatan ini, keluarga yang tidak bisa mendapatkannya. Keluarga Ouyang menggunakan gudang mereka untuknya. Saya tidak pernah berhutang budi, terutama untuk pasien saya.
Bagus. Aku akan pergi bersamamu. Anggap saja sebagai hadiah obat sebagai balasannya. Tapi saya tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Hei, Anda harus mengatakannya terlebih dahulu. Bisakah pasien disembuhkan? Anda harus menemui pasien terlebih dahulu sebelum berbicara. Oke. Saya akan segera mengatur supir. Dr. Lee. Tidak peduli apakah aku bisa menyembuhkan saudara iparku. Anda semua adalah dermawan keluarga Ouyang saya. Jika ada masalah di masa depan, tanyakan saja. Ya. Kakak iparku adalah harapan keluarga Ouyang. Menjadi prajurit kelas 1 pada usia 20 tahun. Setengah kaki menuju alam master. Tapi kakinya patah. Andai saja Dr. Lee bisa menyembuhkannya. Status saya dalam keluarga akan ditingkatkan. Berpura-pura menjadi cucu itu layak dilakukan. Dr. Lee. Saya seharusnya datang ke pintu secara langsung. Tapi saat kakiku bergerak, ini sangat menyakitkan. Jadi silakan melakukan perjalanan. Saya benar-benar minta maaf. Lepaskan selimutnya terlebih dahulu. Biarkan saya melihat cederanya dengan cepat. Terbuka. Sayangnya. Sudah berapa lama kaki ini cedera? Sudahkah Anda mencoba akupuntur? Sudah setengah tahun. Akupuntur, aplikasi obat, mencoba semuanya. Tidak ada gunanya. Kamu, ada bug di kakimu. Seekor kelabang hijau sepersepuluh ukuran biji wijen. Bagian atas hanya berkumpul di bagian lutut. Kodo menjadi tidak aktif jika Anda tidak bergerak. Kalau dipindah, dagingnya akan digigit. Apakah ini masih bisa disembuhkan? Mampu menyembuhkan. Tapi aku butuh obat ajaib. Pertanian. Bunga ulat sutra bay. Ada juga es salak kodok dari wilayah barat. Kumpulkan semuanya dan beritahu saya. Kami memiliki perpustakaan bahan obat di rumah. Obat tersebut dikirimkan ke keluarga yang saat itu. Itu ditransfer dari perpustakaan. Ya, mungkin semuanya. Saya akan pergi ke gudang untuk memeriksanya sekarang. Dr. Lee, mohon tunggu sebentar. Dengan cepat. Tunggu sebentar. Dr. Lee, Kari memiliki semuanya. Rumput bangau hijau terjadi 3 tahun lalu. Memanen tanaman liar. Salak es kodok masih tersegel di dalam toples batu giok. Minumlah obat seperti yang saya katakan. Bagus. Meminum obat ini, saya akan menggunakan jarum perak untuk membantu Anda melarutkan obatnya. Semua serangga gu sudah mati. Bagus. Santai. Cara ini lebih cepat dibandingkan cara master lama. Seorang dokter wanita muda, juga ahli kedokteran dan seni bela diri. Ini sangat jarang. Semua serangga gu sudah mati. Kamu baru saja pulih. Anda hanya bisa berjalan perlahan. Jangan berlatih seni bela diri dalam waktu sebulan. Aku meninggalkanmu obat sampingan. Goreng satu setiap hari. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Bagus. Kakinya sudah sembuh. Saya akan mencoba. Saya bisa pergi. Saya benar-benar bisa pergi. Dr. Lee. Rahmat pembaruan. Keluargaku, Ouyang, tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Apa yang kamu butuhkan? Sebut saja. Aku akan menemukanmu saat aku membutuhkannya. Hei. Hilang. Aku akan memberikannya padamu. Liu.
Baru saja orang tua saya menelepon saya dan berkata, perusahaan baru-baru ini lebih banyak bisnis dan ada banyak pusat perbelanjaan. Undang perusahaan perhiasan kami untuk menetap. Bahkan melamar. 3 tahun pertama, kebijakan pengurangan sewa berdasarkan perusahaan sumber daya saat ini tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Begitu banyak permintaan. Jadi orang tua saya baru-baru ini sudah keluar. Temukan sumber daya perhiasan. Saya malam, tidak perlu pulang. Ini memang pekerjaan keluarga Ouyang. Tidak apa-apa juga. Bisakah bisnis keluarga yang berkembang? Yang Mi juga bisa lebih bebas. Dan Anda baru saja kembali ke kampung halaman Anda mengunjungi orang tua. Aku masih bisa mengikutimu. Bangun dan kembali. Karena orang tuamu sedang dalam perjalanan bisnis. Ayo pergi ke toko 4S untuk mengambil mobil sekarang. Aku akan kembali ke kampung halamanku besok. Sudah waktunya bagimu untuk bertemu orang tuaku. Oke. Halo Nona Liu. Yang Anda pesan adalah konfigurasi teratas G63. Anda tunggu sebentar. Aku akan pergi untukmu. Selesaikan formalitasnya. Bagus. Liu. Anda membibi G dan kembali ke kampung halaman Anda. Paman Bibi. Bukankah seharusnya dia begitu bahagia sehingga dia membuka mulut dari telinga-telinga? Mereka. Saya hanya suka mobil yang layak. G besar ini cukup besar. Kampung halaman kami. Kenali saja Benz. Lotre pemesanan mobil. 100 teratas. 50.000 yuan terburu. Tiket gratis untuk hadiah kelas 1. Anda memesan G63 dengan konfigurasi teratas. Dapat memenangkan tiket gratis melalui lotre. Ya. Penghargaan hari ini. Saya bertekad. Bagaimana kamu tahu? Tunggu dan lihat. Penjualan. Bolehkah saya menarik hadiah ini? Tentu saja. Benar-benar terpukul. Wah, Anda sangat beruntung, bukan? Gratis sesuai aturan, ya. Sungguh menakjubkan. Semoga beruntung. Saya sekarang pergi dan buatkan pesanan kelinci untukmu. Nona Li, mobilmu, peralatan opsional sedang dipasang. 1 jam lagi. Itu saja. Bos kami menjelaskan, Anda datang. Kami ingin melayani Anda dengan baik. Anda beristirahat. Plat nomor Anda, kami telah memilihkannya untuk Anda. Sangat luar biasa. Anda bisa berjalan menyamping melintasi negeri. Ya. Berikan. Kenapa kamu di sini? Di mana Tian Pengfei dan putranya? Bagaimana? Dr. Li terkejut melihatku. Saya adalah ini. Toko Hui Benz 4S. Bos baru, Ouyang Zhenhu. Tak heran jika penjualannya begitu antusias. Keluarga Ouyang ingin menyenangkan saya. Tidak dapat menemukan jalan. Bantu saja Yang Mi. Perhiasan yang memperluas bisnis. Sekarang Anda adalah bos di sini lagi. Saya pasti sudah memberitahu Anda tentang penjualan. Pelayanan yang baik. Untuk menyenangkanmu, saya membuka tokonya kemarin. Membelinya. 90% properti di kota ajaib sekarang. Mereka semua milik keluarga kami. Termasuk di mana Anda tinggal sekarang. Tong Tianyuan. Dr. Li menyelamatkan nyawa pamanku. Lalu, kita seharusnya berteman. Benar. Bagus. Saya mengenali Anda sebagai teman saya. Lalu dokter, duduklah dan tunggu sebentar. Aku akan memeriksa plat nomornya. Konfigurasi opsional. Semua telah ditambahkan. Plat nomor ini masih yang terbaik di negara ini. Tidak peduli di mana Anda berada di kota. Itu yang paling terhormat. Tidak ada yang berani merepotkanmu. Plat nomor ini milik orang kaya di Shanghai itu. Putranya adalah pangeran kota ajaib selebriti internet. Keluarga yang ada di sini pada malam hari. Butuh banyak usaha. Bukan? Saya menggunakan plat nomor ini. Tidak akan dipertimbangkan. Itu adalah pangeran dari ibu kota iblis, kan? Ahahaha. Saya baru saja berkendara ke sini, memberi jalan kepada semua mobil mewah. Apa reputasi mobil mewah? Ini adalah wajah. Meskipun ini adalah pepatah umum, tapi pikiranku yang sebenarnya, tidak ada uang untuk dihasilkan. Jika Anda punya uang, Anda ingin berpura-pura. Aku yang rendah hati bukanlah aku. Anda harus mencicipi kemewahan dunia terlebih dahulu. Hidup dan mewah. Hanya dengan cara itulah kita berhak mengatakan bahwa kita bebas dari hal-hal vulgar. Sekarang, saya hanya akan menjadi orang awam. Nikmati apa yang seharusnya Anda nikmati. Ya. Pernahkah kamu mendengar Scarly dan gengnya? Kacau. Tian Pengfei dan putranya. Ada kecelakaan mobil kemarin juga. Liu yang pemula itu. Ada tawaran.
Dapatkan Mercedes-Benz G gratis. Ia juga memiliki plat nomor dengan nomor plat rumah tangga A. Plat nomor itu, bukankah itu ayah Pangeran Qin? Bagaimana itu bisa sampai di tangan seorang gadis kecil? Pangeran Qin memegang plat nomornya sepanjang hari saat seorang selebriti internet membual. Sekarang saya telah kehilangan muka terhadap seluruh negeri. Saya mendengar mereka mengatakannya terakhir kali. Angka 5 dan 8 rumah A adalah wajah keluarga Qin. Sekarang, semua wajah hilang. Lihat bagaimana dia menunjukkan kekuatannya. Pangeran Qin. Ayahmu berubah menjadi G besar. Remajakan kembali masa muda Anda dan mainkan off-road. Pemilik mobil G besar itu terlihat lebih muda darimu. Apakah ini pengemudi baru Anda? Pangeran Qin. Plat nomor Anda dirampok. Selebritas internet macam apa ini? Siapa yang mengacak-acak rambutnya? Cukup. Hanya sebuah pria beruntung yang mengandalkan Ouyang Zhenhu. Beraninya kamu menggangguku? Beraninya kamu menggangguku? Bersenandung. Siapakah Ouyang Zhenhu? Bibiku. Dia adalah istri orang kedua di keluarga Ouyang. 10 kali lebih kuat dari dia. Kirim pesan ke keluarga Tian. Katakan padanya. Keluarga Qin mengundang Tian makan malam. Minta dia untuk membawa Liu bersamanya. Hadiahi informasi kontak Liu. Penyedia informasi yang valid. Dapatkan sneakers edisi terbatas terbaru. Hei. Keluarga Qin baru saja mengirim pesan. Pangeran Qin ingin mentraktirmu makan malam. Pastikan untuk membawa Liu bersamamu. Keluarga Qin adalah orang terkaya di kota iblis. Kami tidak mampu membelinya. Harus setuju. Qin. Pangeran Qin. Tapi, mengapa membawa Liu bersamamu? Tidak yakin. Tapi keluarga Qin tidak bisa menolak. Mungkinkah itu? Seseorang di keluarga Qin sedang sakit. Saya ingin berobat ke Yuewei. Mungkin. Ya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Qin bisa melakukan ini? Berikan Liu plat nomornya. Biarkan Liu pergi. Jika sembuh, dia memiliki belakang panggung di kota ajaib. Orang tua, saya tahu. Bulan demi bulan. Apakah kamu ada waktu luang besok siang? Ada pesta makan malam besok. Aku ingin membawamu bersamaku. Ia diundang oleh Pangeran Qin. Anda harus datang. Tian. Siapa Qin? Keluarga Qin Feng. Dia adalah satu-satunya putra orang terkaya Qin Dayong. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Saya ingin Anda mengambil tindakan. Saya pikir itu adalah pukulan besar. Dia mencuri plat nomor ayahku. Ternyata itu kamu, si kecil. Anda segera transfer plat nomornya ke saya. Saya akan segera pergi. Tuan Qin terlambat 40 menit. Datang saja untuk memberitahuku ini. Saya tidak suka buang-buang waktu dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Kamu bisa pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa memeluk Ouyang Zhenhu? Paha itu bisa berjalan ke samping. Ouyang Zhenhu di rumah Ouyang hanya barang marginal. Saya hanya berbohong kepada orang seperti Anda yang tidak memiliki latar belakang. Jika Anda ingin plat nomor, Anda bisa pergi dan memberitahunya. Dia sendiri yang memberiku kartu itu selama dia mengangguk. Kirim ke perusahaan Anda. Kemampuan tidak mampu. Berhentilah berdengung di sekitar sini. Seperti lalat. Apakah kamu berani memarahiku? Ouyang Zhenhu juga tidak berani melepaskanku. Apakah kamu berani memarahiku? Ouyang Zhenhu juga tidak berani melepaskanku. Aduh. Oh. Ah. Mendesis sang anku. Oh. Oh. Ah. Pof. Ah. Ya. Anda akan menimbulkan masalah bagi saya di masa depan. Seriuslah. Jangan bicara omong kosong. Saya merasa kotor. Tunggu saja aku. Adikku berasal dari keluarga Ouyang. Anggota inti. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Bahkan Ouyang Zhenhu tidak bisa melindungimu. Anda menunggu. Aduh. Badut. Ya.
Qin Feng berkata dia ingin meminta kartu darimu. Terserah kamu. Kartu-kartunya cukup menarik perhatian dibandingkan ditunggangi di kepala. Aku semakin benci menelan amarahku. Pergilah Tian-Tian. Ayo pamerkan kekayaanmu. Bagus. Hahaha. Bergeraklah. Haha. Ya. Hahaha. Ya. Bulan demi bulan. Lihatlah betapa menawannya aku. Hahaha. Ya. Lampu. Semua lampu menyinariku. Saya ingin semua orang melihat saya. Ini adalah 5 dan 8 tamu rumah A. Teman. Dengarkan dia. Woho, hore. Haha. Melompat. Woho. Tuan Qin ada di sini. Woho. Tuan Qin ada di sini. Haha. Plat nomor rumah tangga A adalah 5 dan 8. Awalnya milik ayah Tuan Qin. Sekarang diambil oleh naga yang menyeberangi sungai. Wajah Tuan Qin sangat gelap. Dia pasti datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Tuan Qin ada di sini. Hum. Bersenandung. Ya. Lebih baik selesaikan masalah sebelum berangkat. Bersenandung. Sepupu. Itu dia. Patahkan 3 jariku. Anda membantu saya menghancurkannya. Saya akan mengurus sisanya. Aduh. Bukankah dia pembantu Qin Feng? Bagaimana cara bertarung? Kamu sepupu gila. Mengapa kamu memukulku? Kamu sepupu gila. Mengapa kamu memukulku? Aku memukulmu untuk menyelamatkanmu. Berlututlah dengan cepat dan berikan kepada Divine Dateli. Bersujud untuk meminta maaf. Aku berlutut untuknya. Siapa yang tidak tahu? Dia adalah dermawan terbesar bagi keluarga Ouyang saya. Jika ayahku tahu tentang menyinggung perasaannya, aku bahkan tidak bisa melindungimu. Aku berlutut untuknya. Dia. Ini. Saya Qin Feng. Aku berlutut untuknya. Bagaimana saya bisa bergaul di kota ajaib mulai sekarang? Berlutut. Kamu ingin membiarkanku hubungi pamanku sekarang? Biarkan dia menjemputmu. Jangan berlutut. Saya berlutut. Kakiku. Dr. Li, saya sangat menyesal. Sepupukulah yang manja. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Lalu aku membawanya pulang. Biarkan ayahnya memberi Anda penjelasan. Sekarang aku sedang berlutut. Itu saja. Berhati-hatilah di masa depan. Terima kasih, Dr. Li. Aku akan membawanya pergi sekarang. Kaki Qin Feng dipatahkan oleh sepupunya. Pergi. Saya pasti tidak mampu menyinggung perasaan Liu. Latar belakang naga menyeberangi sungai terlalu kuat. Ya. Tian-Tian. Liu keluar untuk makan pada siang hari. Aku akan membawamu ke suatu tempat pada sore hari. Kakek saya. Sebuah rahasia yang tersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Pasar hantu yang misterius. Sungguh. Beri aku alamatnya. Saya akan segera pergi. Bagus. Pasar hantu ini tersembunyi di pabrik garmen. Hanya kenalan yang bisa masuk. Orang luar tidak akan pernah memikirkannya. Sepertinya itu baru saja digali. Semua palsu. Tingkat penipuan cukup tinggi. Saya masih perlu meningkatkan tingkat penilaian saya. Silakan lihat. Kios itu tadi. Itu semua palsu. Kualitas janin kurang baik. Jauh lebih buruk dari tempat pembakaran sending. Tanpa diduga, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Kuda ini memiliki warna glasir yang tidak merata. Itu sebuah produk. Hanya sepasang unta ini yang asli. Penjahat unggas tidak berharga. Ambil unta itu. Bos. Kedua kuda ini, berapa harga dasarnya? Gadis. Penglihatan bagus. Ini. Manusia unggas. 30.000. Ini. Unta menjadi 1 juta. Bukan sekadar menjual. Kuda Tang Sancai. 1 juta.
Saya ingin lebih. Tawaran Anda terlalu tinggi. Ini adalah harga yang ditetapkan oleh pejabat. Tidak ada tawaran balasan. Harganya selalu lebih rendah dari harga pasar. Jika Anda membelinya, Anda akan mendapatkannya. Mungkin seseorang mengambilnya. Bos, saya ingin semua ini. 2 orang kecil dan unta-unta ini. Bungkus itu untukku. Manusia unggas. 210.000. Ini 240.000. 1 juta unta. Totalnya 1,45 juta. Apa yang salah? Apakah uangnya tidak cukup? Saya masih memiliki 10 juta di kartu saya. Jika Anda suka, aku akan membelikannya untukmu. Saya ingin semua kuda ini. Saya ingin semua kuda ini. Bos, pindai kode. Oke. Kecantikan memiliki penglihatan yang bagus. Anda juga dapat mengetahui bahwa ini adalah produk asli. Oke. Miskin. Tidak memenuhi syarat. Saya hanya bisa melihat hal-hal yang baik. Dibawa pergi. Awalnya, aku tidak mau peduli jika dia menampar matanya. Tapi dia bersikeras datang untuk mengejekku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membuatnya merasa tidak nyaman. Apa menurutmu aku tidak akan membeli kuda Tang Sancai ini? Itu karena... Sebenarnya itu benar. Ini adalah barang yang dijual di kios-kios. Dari hal-hal ini. Hal-hal ini. Itu semua palsu. Janin yang halus. Enamel memiliki bekas ban. Bagaimana ini bisa menjadi masalah? Saya telah menjadi pedagang barang antik selama 10 tahun. Dan Anda bisa menipu seorang gadis kecil. Ini benar-benar asli. Ah, ya. Semua yang Anda katakan benar. Kamu. Tuan MA ada di sini. Dia ahli dalam Tang Sancai. Ini akan berakhir jika Anda membiarkan dia mengontrol mata Anda. Ya. MA Sanbao, pakar program penilai harta karun. Dia menilai barang antik. Tidak pernah gagal. Tunggu dia datang nanti. Biarkan dia mengidentifikasinya untuk saya. Saat itu, mari kita lihat bagaimana Anda tertawa. Menunggu. MA Lau, lihat bagaimana kamu menangis. MA Lau, ya. Ya. Haha. Xiao Ju, ini semua adalah tiruan yang dibuat oleh para ahli. Palsu. Ini adalah 10 juta yang saya dapat dari menjual rumah saya. Lantai datarku hilang. Bahkan rumah kecil itu pun hilang. Semua karena kamu. Jika Anda tidak terburu-buru membeli unta, saya juga tidak akan membeli kuda-kuda ini. Saya sangat marah. Cepat. Kirim ke rumah sakit. Hati-hati di jalan. Teman kecil ini. Bolehkah saya melihatnya? Unta Tang Sancai Anda. Tolong. Ini memang asli. Mata penilai harta karun ini sangat bagus. Bisakah Anda meninggalkan saya informasi kontak Anda? Tentu saja aku tahu. Oke. Ada yang salah. Teman-teman di lingkaran senang ikut bersenang-senang. Banyak hal baik yang bisa kita lihat. Oke. Bulan demi bulan. Di lingkaran itu, apakah memang ada banyak barang antik? Itu harta yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ayo berkeliling lagi, membeli sesuatu yang lain. Nona Li, bisakah saya mengirimkannya kepada Anda besok pagi? Oke. Singkirkan keduanya. Ya. Bulan demi bulan. Berapa biayanya? Lakukan banyak hal. Tuhan. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Setidaknya puluhan ribu orang. Keuntungan 5 meter persegi jauh lebih buruk daripada berjudi dengan batu. Jika ada harta nasional. Ayo pulang. Nona Li, aku telah menemukanmu. Ada apa denganmu? Teman saya mendengar Anda membeli kuda Tang Sancai. Kita membayar mahal untuk itu. Aku tidak akan pernah kehilanganmu. Manajemen juga menanyakan alamat saya tadi. Kalau begitu beritahu temanmu besok. Datanglah ke rumahku. Bagus. Saya akan segera menghubungi mereka. Hahaha. Ya. Ayo pergi. Ya. Tuan Jin, pemilik rumah lelang naga emas. Nona Li, halo Tuan Jin. Saya cukup beruntung bisa magang di rumah lelang naga emas. Saya baru saja mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Oh, katakan begitu. Nona Liu dan aku benar-benar ditakdirkan. Hanya rumah lelang naga emas. Kuil ini terlalu kecil. Saya tidak dapat mendukung Buddha raksasa seperti Anda. Sejak Li berada di rumah lelang. Rasakan.
Apakah perusahaan punya area untuk perbaikan dan staf tingkat bawah? Apakah ada bakat yang diabaikan? Sekarang, kelompok kader tingkat menengah perlu dipromosikan. Dibandingkan dengan orang yang direkomendasikan oleh manajemen senior, saya lebih percaya orang-orang seperti Anda yang pernah bekerja di tingkat akar rumput. Saya hanya bekerja magang selama 3 bulan. Tidak banyak orang yang saya kenal. Jika Anda ingin merekomendasikannya. Sepupuku Lee Sin. Dia melihat berani seperti gadis timur laut. Sebenarnya, petugas serius dan bertanggung jawab. Saya juga sangat ramah ketika bergaul dengan rekan-rekan saya. Jika dia diizinkan berada di manajemen menengah, saya pasti dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Mendesis. Ya. Ketika saya kembali, saya akan mengatur agar Lee Sin dipromosikan. Dapatkan promosi 1 hari lebih awal. Bekerja untuk perusahaan 1 hari lebih awal. Ya, hehehe. Telepon. Oh, ya. Ya. Punyaku nyata. Punyaku juga nyata. Saat dia membeli ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Semuanya asli. Wanita ini sangat menakutkan. Ya. Ya. Oh. Hang. Semuanya asli. Orang yang menjual barang palsu, campurkan beberapa item asli untuk memamerkan penampilan Anda. Orang yang menjual produk asli tidak pernah memasukkan produk palsu ke dalamnya. Upaya dan keuntungan sama sekali tidak proporsional. Ah, teman kecil Liu, bolehkah saya melihatnya? Barang antik lainnya. Oh, saya hanya ingin tahu. Saya ingin melihat barang antik lainnya. Apakah ada yang palsu? Saya hanya membeli potongan tang sancai ini. Jangan pernah memenangkan cinta siapapun. Jika Anda selalu menyukainya, periksa saja untuk saya. Pernahkah saya melakukan kesalahan mata saat kamu melihat Anda? HM. Mendesis. Oh. Ya. Ya. Mendesis. Oh. Ya. Angstrom. Ah. Sungguh. Ini semua asli. Saya kembali segera buat pengaturan untuk mempromosikan Lee Sin dengan segala cara. Saya ingin Lee Sin menjadi pendukung rumah lelang. Terima kasih Tuan Jin. Ini benar-benar sebuah penghargaan. Itu baru saja terjadi pada saya. Keterampilan penilaian harta karun teman kecil Liu, MA Erbau, MA Sanbao, jauh lebih buruk. Rumah lelang naga emas saya telah dibuka selama 20 tahun. Saya telah bertemu banyak penilai harta karun, seperti Guru Liu. Sampai jumpa untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Selalu katakan itu penting. Saya, semoga beruntung. Berani, harga barang-barang ini. Hanya apa yang saya mampu dalam lingkup kerugian. Ini tergantung pada keterampilan sebenarnya dalam menilai harta karun. Maka Anda harus bertanya. Orang seperti itu harus diikat. Anda harus meminta Lee Sin untuk lebih sering menghubunginya ketika dia kembali. Ya. Saya membeli 8. Saya punya 2 untuk koleksi saya sendiri. 6 kuda milik pelanggan. 5 juta kuda. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Harga yang diberikan oleh Tuan Jin adil. Ya. Ya. Tuan Liu. 40 juta tiba. Periksa informasi bank Anda. Menerima masuk. Ketika saatnya tiba, barang-barang ini saya akan mengirimkannya kepada Anda. Bagus. Hahaha. Ini sudah larut. Maka kami tidak akan mengganggumu. Saya akan membawakan teh dan meminta nasihat di lain hari. Hehehe. Ya. Itu, aku berangkat dulu juga. Selamat tinggal. Saya sudah lama tidak bertemu Yang Mi. Telepon dia dan tanyakan apa yang dia lakukan. Halo Yang Mi, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak mengirimiku pesan? Besok, Tencong mengadakan festival giok tahunan. Orang tua saya memberi saya 1 miliar. Mewakili perusahaan untuk membeli batu giok dan batu giok. Anda tidak diperbolehkan kembali sampai Anda menghabiskan semua uangnya. Aku tidak akan menemuimu selama beberapa hari. Aku akan pergi bersamamu. Untungnya saya baik-baik saja. Aku akan menemanimu ke Tencong. Lalu kita akan berangkat besok. Baru-baru ini banyak perusahaan perhiasan datang dan ambil gioknya. Harga telah meroket.
Kamar dagang Tengchong. Pedagang Sui berhenti berjualan. Harga sensasi. Banyak perusahaan yang datang lebih dulu. Saya tidak menerima batu giok apapun. Yakinlah, saya memiliki segalanya. Kami langsung berada di lokasi Emerald Festival. Hubungi Jet Merchant untuk mendiskusikan akuisisi. Kami hanya menginginkan batu giok kelas bawah. Layak. Saya yakin batu itu akan keluar untuk menjual Anda. Kalau low end, saya tidak akan menjualnya. Saya berani bertaruh lebih banyak batu. Membantu Anda merasa cukup. Ya. Halo, Saudara Zhang. Giok kelas bawah yang kita bahas sebelumnya. Bisakah kamu memberikannya padaku dulu? Tuan Xiaoyang. Ketua Chu mengeluarkan perintah kematian. Siapapun yang menjual akan menyinggung keluarga Chu. Saya tidak berani. Itu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara lain? Presiden Chu malam ini. Perjamuan di Tengchong Hotel. Mungkin kita bisa bicara jika kamu pergi. UPS. Tuan Xiaoyang. Tidak, aku tidak akan membantu. Keluarga Chu ada di Tengchong. Itu langit. Saya tidak mampu menyinggung perasaan Nona Chu itu. Saya harus datang ke pesta makan malam. Presiden Chu secara khusus memberitahuku. Aku akan menemanimu ke Hotel Tengchong malam ini. Sekarang. Pertama temani aku berjudi batu. Selesaikan kebutuhan Anda. Oke, lalu kita hari ini bunuh saja semuanya. Batu kasar setengah taruhan ini. Semuanya dibuka oleh Master. Posisi bukaan jendela itu adalah sisi terbaik dari J. Yang buruk tersembunyi di dalam. Tapi bintang angin membuka jendela yang salah. Dan dua jendela yang terbuka itu. Kaca di dalamnya sangat lengkap. Bos. Saya ingin $13 ini. Gadis itu memiliki selera yang bagus. Beberapa ini. Semuanya adalah produk bagus. 18 juta. Totalnya 48 juta. Gesek kartu. Wah. Oke. Yang lain dimanfaatkan. Beli 13 batu sekaligus. Tunggu kerugiannya. Ratusan batu berhasil disingkirkan pagi ini. Hanya 3 taruhan yang naik. Gadis ini sangat impulsif. Berjudi di atas batu. 9 dari 10 kekalahan. Bagaimana jika ini bisa menghasilkan uang? Bos sudah membuat taruhannya sendiri. Bulan demi bulan, Anda pasti bisa bertaruh pada sisi positifnya. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Bos sangat percaya diri dengan materi ini. Potong sesuai garis, pemotongan garis. Jangan tersesat. Oke. Potong. Potong. Hei. Karena cinta, batu giok merah, area yang sangat luas. Bos, tidak dapat dipindah tangankan. Saya membayar 3 kali lipat harganya. Risiko keuntungan, saya bertanggung jawab. Dia memang benar. Spesies kaca, ini adalah jenis batu giok merah kaca terbaik. Ini pasti bernilai puluhan juta. Menguasai. Potong sisi kedua. Periksa untuk melihat apakah stoknya penuh. Bos, lanjutkan memotong sisi kedua. Terus potong. Bagus. Titik. Jangan merusak bentuknya. Potong. Itu bentuk hati. Tuhan. Giok merah alami kualitas terbaik. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bos. Saya menawarkan 5 juta, 10 juta. Menjualnya padaku. Menguasai. Potong sisi ketiga dengan cepat. Saya ingin melihatnya. Apakah itu semua bahannya? Semuanya merah. Sisi ini semuanya berwarna merah. Tuan, cepat cuci. Lihatlah air tanam. Bulan demi bulan. Itu kaca. Mi cherry. Sisi 3 atau kaca? Sisi 4 tidak retak. Bentuk ini seperti detak jantung yang hidup. 50 juta. Saya akan membayar 50 juta. Saya akan menambahkan 10 juta. Saya akan menambahkan 20 juta. 80 juta. Jangan bersaing dengan saya. Saya Kelly Jewelry Joseph Hini. Tawaran 110 juta atas nama perusahaan. Nona Lee, bisakah Kelly memberikan batu giok merah ini? Panggung terbaik. Maaf. Oh, apakah Anda menyimpannya untuk diri Anda sendiri? Koleksi. Keterampilan bertaruh batu yang bagus. Masih belum membelinya. Menarik.
Ya, tekan juga. Potong sebelumnya. Bagus. Tidak dijual seharga 10 juta yuan. Apa latar belakang bosnya? Tuan Li. Kelly adalah merek internasional. Tidak perlu, aku punya rencanaku sendiri. Nona Li, potongan kedua dipotong. 300.000. 38 juta. Saya Kelly Jewelry Joseph Hine. Saya ingin bagian ini. Semuanya perhiasan yang dibuka oleh teman saya. Giok yang saya buka, berikan prioritas pada yang batu giok kelas atas yang sebelum jumlah yang cukup. Saya tidak keluar. Anda sebaiknya berhenti menawar. Keluarga yang adalah kota ajaib. Grup perhiasan terbaik. Ini terlalu benar, bukan? Suatu kebetulan. 2 kebetulan. Tidak lebih dari 3 kali. Jika dia ahli judi batu, meskipun latar belakang yang aku akan memenangkanmu bagaimanapun caranya. Nona Li. Yang fokus pada kelas menengah ke bawah tidak bisa mencerna batu giok kelas atas Anda berikutnya. Saya Joseline dari Kelly Jewelry. Kita bisa makan semua makanan mewah, harga tertinggi di pasaran. Yang memang membuat produk kelas menengah ke bawah. Penjualan kelas atas buruk. Kelly adalah produk mewah global, mampu mencerna. Bertaruh pada batu besok. Saya menelepon Anda. Lelang langsung. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Bagus. Kita masih harus pergi ke jamuan makan Ketua Chu. Ayo pergi. Dengarkan apa yang dikatakan Presiden Chu. Dengarkan apa yang mereka katakan terlebih dahulu. Saya mendengar tentang Presiden Chu baru-baru ini. Untuk memonopoli penjualan batu giok, biaya layanan 10%. Ambil 10%. Maka kita akan melakukannya. Lebih baik pergi ke Sihui untuk mengambilnya. Dengarkan apa yang dikatakan Presiden Chu. Dengarkan apa yang mereka katakan terlebih dahulu. Saya mendengar tentang Presiden Chu baru-baru ini. Untuk memonopoli penjualan batu giok, biaya layanan 10%. Ambil 10%. Maka kita akan melakukannya. Lebih baik pergi ke Sihui untuk mengambilnya. Semuanya. Saya sedang dalam perjalanan sekarang. Mendengar berita. Katakan pada kami akan mengekstra biaya layanan transaksi 10%. Ini adalah rumor yang lengkap. Kamar dagang Tencong kami ambil persen saja. Untuk memastikan keadilan setiap transaksi, jika ada yang berani berdagang secara pribadi, baik itu toko perhiasan atau pedagang batu giok, nanti, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke Tencong. 1% dapat diterima, dijamin oleh kamar dagang. Bayar ke depan. Lenganku tidak bisa memutar pahaku. Biarkan 10% angin bertiup dulu. Berikan 1% lagi. Benar saja, para pengusaha ini terpancing. Ratusan miliar transaksi batu giok setiap tahun. 1% adalah miliaran. Status keluarga Chu sekarang lebih stabil. Semuanya. Saya mewakili perhiasan yang menunjukkan tidak ada biaya layanan transaksi. Uang yang diperoleh semua orang. Awalnya itu semua milikku. Mengapa menyerahkannya kepada kamar dagang Tencong? Beraninya kamu menolakku. Tunggu sampai dia tidak bisa membeli batu giok. Saat Anda menabrak tembok di mana-mana, mereka akan mengambil inisiatif untuk membersihkannya dan mengirimkannya ke rumah Anda. Kalau begitu aku akan memberitahunya. Harga menolakku. Uang yang diperoleh semua orang. Awalnya itu semua milikku. Mengapa menyerahkannya kepada kamar dagang Tencong? Beraninya kamu menolakku. Tunggu sampai dia tidak bisa membeli batu giok. Saat Anda menabrak tembok di mana-mana, mereka akan mengambil inisiatif untuk membersihkannya dan mengirimkannya ke rumah Anda. Kalau begitu aku akan memberitahunya. Harga menolakku. Ini perhiasan Yang Mi. Kualifikasinya masih perlu diselidiki. Beritahu semua pedagang batu giok. Tidak, aku mengangguk. Siapa yang berani berdagang dengannya secara pribadi? Bersenandung. Nanti, berhentilah nongkrong di Tencong. Halo, Paman Zhang, ada apa? Tuan Xiaoyang, Ketua Chu telah berbicara. Semua pedagang zamrud, Anda tidak dapat berdagang dengan kami. Keluarga Chu berakar kuat di Tencong. Apa yang bisa saya lakukan? Bagus, saya tahu. Jangan panik, saya akan menanganinya. Chu Lanshan ingin melarang keluarga Yang. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin meminta maaf? Dia melakukan ini untuk membuatmu menundukkan kepala. Meminta maaf tidak ada gunanya. Saya akan mengumpulkan lebih banyak ketika saya bertaruh pada batu besok. Batu giok biasa juga dikumpulkan. Dijamin membantu Anda dengan lebih dari 1 miliar barang. Ya. Untung saja kamu mengikutiku. Kalau tidak,
Aku benar-benar harus kembali dengan tangan kosong. Pilih batu giok kelas atas dengan nilai tinggi. Pilih sesuai kriteria sebelumnya. Tanaman dengan warna air yang bagus lebih disukai. Kelas menengah dan kelas bawah. Memilih blok. Batu-batu kasar di daerah ini tadi, saya sudah memindainya. Anda tidak akan kehilangan uang setelah dipotong. Anda bisa membeli semuanya. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Li. Hitung jumlahnya sesegera mungkin. Baris pertama kedua. Keuntungan kelas atas. Kuantitas menengah ke bawah. Lewat sini. Itu seharusnya bisa membantu yang Mi. Bagian tengah. Sayangnya ini bukan yang terbaik. Kemungkinan mengirimkan barang bagus dengan harga murah sangat rendah. Penampilan yang bagus. Semuanya dipotong oleh bos. Kamu tetap di sini. Memotong batu kasar kecil. Minta bos menambah 5 mesin gerinda lagi. Siang hari harus dipotong. Oke. Kami membawa batu kasar besar ke alun-alun. Letakkan batu kasar di sini. Hei. Ini tidak. Apakah saudari Wang ini yang bertaruh 13 koin berturut-turut? Dia mengambil dua lagi untuk dipotong. Saya telah tinggal di Tengchong selama beberapa dekade. Belum lihatnya secara bersamaan. Potong 2 bagian. Bahkan jika Raja Zamrud datang, dia juga harus menggunakan mesin untuk menyetelnya. Menguasai. Mari kita mulai. Begitulah keadaan orang-orang. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya tidak percaya orang lain bisa melakukannya. Tapi begitu orang lain melakukannya, ini akan segera berubah menjadi ibadah buta. Seperti kemarin, saat saya membawa 13 batu kasar. Mereka menertawakan saya karena saya dimanfaatkan. Pada akhirnya, dia menganggapku sebagai dewa. Garis ditarik. Potong sesuai garis. Setelah memotong batu giok, oleh sisi ini secara perlahan. Potong langsung yang kecil. Tidak perlu meminta petunjuk kepada saya. Yang kemarin, bos yang bertaruh 13 koin berturut-turut. Hari ini bahkan lebih gila lagi. Tarik lebih dari 20 pil sekaligus. Potong 2 sekaligus. Saya khawatir saya terlalu percaya diri, bukan? Warnanya hijau. Bagian tengah. Daerah yang sangat luas. Yang itu berubah menjadi hijau juga. Semuanya merupakan wilayah yang luas. Kemarin sama sekali bukan keberuntungan. Bos ini benar-benar mampu berjudi batu. Ejekan atau kekaguman mereka. Saya hanya ingin cepat. Gambar semua garis potong. Joseph Hinekaya. Biarkan dia menawar. Saya akan membayar 50 juta. Nona Li. Batu giok yang Anda potong selanjutnya. Saya akan mengambil gambar. Buktikan padamu ketulusanku. Aku masih berharap bisa bersamamu. Mitra jangka panjang. Mulai sekarang, rumah temanmu. Batu giok besar kelas atas yang terlalu banyak untuk dimakan. Saya bisa makan semuanya. Nona Yang. Batu giok tahun ini dari Tengchong. Hasil panennya tidak terlalu bagus. Pasokan prioritas. Perusahaan yang membeli untuk jangka panjang. Keluarga Anda yang terutama bukan dari Tengchong. Jadi, Anda harus menunggu di belakang. Jika antrian sampai pada titik di mana Anda kehabisan stok, tunggu saja sampai tahun depan. Saya bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tuan Li, itu adalah ahli judi batu yang saya undang. Dia bilang dia bisa mendapatkan semua batu giok itu. Dia pasti tidak tahu seberapa sulitkah bertaruh pada batu saja. Tunggu sampai dia menyadari itu tidak mungkin. Akan memohon padaku dengan panik. Nona Yang. Anda membutuhkan banyak batu giok kelas rendah hingga menengah. Pergi berjudi sendirian. Setidaknya lebih dari 10 tahun yang Anda berkembang. Tertunda selama 1 tahun. Semua rencana hancur. Semua berkata, Guru Li bisa mendapatkan semua batu giok itu. Mengapa kamu tidak bisa menyelesaikan pembicaraan? Sangat menjengkelkan. Mari kita kembali ke sana. Jangan mengganggu diskusi bisnis Tuan Yang. Bagus. Saya akan berpatroli di sini hari ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda menyatukan batu giok itu. Pasangan itu menyinggung Tuan Chu terakhir kali. Pria itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Wanita itu masih di rumah sakit jiwa. Keduanya dari Yang's Jewelry. Sungguh menyedihkan. Liu memetik batu kasar pagi ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berputar saja dalam lingkaran. Kurang dari 5 menit. Saya memilih lebih dari 20 yang berkualitas tinggi. Saya juga menghemat 7 tumpukan pembelian paket biasa. 7 tumpukan itu. Tingkat hasil dijamin tanpa kerugian.
4. Tumpukan keuntungan. Jaminan modal bertumpuk. Sama sekali tidak ada kerugian. Cara konvensional tidak dapat menyembuhkannya. Keberuntungan Liu. Apakah benar-benar mungkin membantu Yang Mi mengumpulkan batu gio? Sekretaris Yo. Pengatur. Menatap semua orang di Yang's Jewelry. Hasil taruhan batu mereka hari ini, terlepas dari kelas atas atau kelas bawah. Ingat semuanya dengan jelas. Ya, Tuan Chu, saya akan segera melakukannya. Anda tidak akan bangga lama-lama. Anda harus patuh. Jangan tinggalkan pandanganku selama ini. Bagus. Zamrud ini lebih besar dari 3 buah semangka. Di Tengchong, jarang terjadi dalam 30 tahun. Menanam air adalah spesies air tinggi. Warnanya sangat tepat. Sudah hampir waktunya menanam kaca. Variasi es hijau tinggi Zhengyang masih sangat besar. Lalu ini, saya tidak berani memperkirakan. Masih sangat besar. Ini. Saya tidak berani memperkirakan. Tuan Liu, saya membayar 180 juta. Bisakah kamu memberikannya padaku? 210 juta. Guru Li mempertimbangkan saya. 220 juta. Saya akan menambahkan 10 juta. Tuan Liu, saya akan membayar 300 juta untuk batu giok ini. Hei. 300 juta. Tuan Bulan, apakah ketulusan sudah cukup saat ini? Bisakah kita bekerja sama untuk jangka waktu yang lama di masa depan? Tapi jangan menandatangani kontrak. Tidak puas dengan harganya. Saya membelinya kapan saja. Saya akan memperbaikinya kapan saja. Anda berhak untuk menyerah kapan saja. Pergi. Ayo ke area batu judi lagi. Hijau saja, tidak cukup. Batu giok yang kelas menengah ke bawah tidaklah cukup. Jangan melihat ke belakang. Seseorang mengikuti kita. Jumlah batu kasar kelas atas yang dipilih oleh Liu Yang. Barang-barang kelas bawah yang dikumpulkan oleh Yang harus mengingat semuanya dengan jelas. Ya. Liu membeli barang dari 4 kios hari ini, membantu yang mengumpulkan batu gio kelas menengah hingga bawah. Aset pribadi meningkat menjadi 1,5 miliar. Bersenandung. Mu Xiu Yulin. Seorang gadis kecil. Bagaimana Anda tahu cara untuk tetap low profile dan menunggu waktu Anda? Besok. Ini hari terakhir festival giok. Jangan biarkan mereka keluar dari Tengchong hidup-hidup. Haha, kurasa aku akan datang. Masih punya otak. Tapi sebaiknya kamu berangkat pada malam hari daripada menunggu penerbangan besok. Berjalan sepanjang malam. Aku tidak bisa mengejarmu ke ibu kota iblis. Peluang yang terlewatkan. Selanjutnya, aku akan mengantarmu bermain dengan penyandang disabilitas. Bersenandung, bermainlah denganku. Dengan sosok gemukmu. Atau apakah itu bug yang baru saja Anda rilis? Kamu adalah seorang pejuang. Liu, kamu tidak bisa membunuhku. Saya dari keluarga Chu. Lebih dari selusi Master Gu dari keluarga Chu. Aku akan menghancurkanmu menjadi ribuan keping. Keluarga Chu. Hanya saja, jangan ganggu aku. Hatiku. Lompat begitu cepat. Apa yang kamu lakukan padaku? Jari patah hati sekte Tianyan membuat jantung Anda berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Sampai rusak. Serangga Gu keluarga Chu. Dia sangat marah. Keluarga Chu akan mengelupas kulitmu. Paman kedua. Ayah, selamatkan aku. Jantungku berdebar sangat kencang. Saya
Saya sangat lelah. Saya merasa. Aku sekarat. Aku sekarat. Ayah. Ayah. Arashiyama. Ayah. Serangga Gu. Energi dalam tubuh Anda terlalu kuat. Lurus ke atas pasir. Hei. Tidak berguna. Ini sangat marah. Lebih kuat dari pejuang terkemuka. Mendekati energi sejati bawaan sang master tanpa batas. Kecuali serangga Gu yang memangsa Dewa Gu Xingjiang Selatan. Tapi keluarga Chu kami tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Apakah kamu yakin? Hei. Saya tahu beberapa seniman bela diri puncak. Tidak ada seorang pun yang memiliki energi seperti ini. Saingan Tuan. Takut hancur terkena pasir dalam hitungan detik. Hei. Hei. Arashiyama. Ayah, maaf untukmu. Ibumu. Ketika pergi. Berjanjilah untuk menjagamu dengan baik untuknya. Tapi hari ini, ayah tidak berani menyelamatkanmu. Aku bahkan tidak berani membalaskan dendamu. Orang itu terlalu kuat. Bagaimana jika Syabram dia akan membunuh seluruh keluarga Chu. Saya masih muda. Saya tidak ingin tiga. Liu. Dia pasti punya cara. Ini sangat marah. Dialah yang menelepon. Dia pasti bisa mengeluarkannya. Pergi dan mohon padanya. Pergi mohon padanya. Ayah. Hei. Arashiyama. Yun Fei. Pergi ke rumah harta karun. Ambil besi ajaib. Ya, kakek. Hei. Kakek. Besi ilahi. Dapatkan kembali. Yun Fei. Arashiyama. Ikuti saya ke hotel mencari Liu lainnya. Semua orang menunggu di rumah. Itu orang tua, ya. Besi ajaib ini sangat berat. Seseorang mengetuk pintu. Mungkin meja layanan. Anda pergi dan menonton. Siapa yang kamu cari? Nona Li. Saya ayah Chu Lanshan. Lanshan tidak tahu apa-apa menyinggung perasaanmu. Saya akan membawa Shente untuk meminta maaf. Ini adalah besi surgawi. Besi ajaib ini lebih keras dari baja. Mesin tidak dapat mendeteksi sifat besi. Dapat dibawa kemana saja. Kalian terlambat. Dia tidak bernapas lagi. Ah. Arashiyama. Arashiyama. Ayah. Dia kacau. Bunuh seumur hidup. Dia ingin membunuhku. Aku akan membunuhnya. Dia menggunakan racun pemakan jantung ibu anaknya. Menggigit hatiku. Aku biarkan dia mencobanya juga. Perasaan sakit hati. Keluarga Chu Anda ingin balas dendam. Aku selalu bersamamu. Nona Li. Bunuh seumur hidup. Ini adalah tradisi kerajaan Xia. Chu Lanshan ingin membunuhmu. Anda malah membunuhnya. Dia pantas mendapatkannya. Keluarga Chuku, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu, karena tidak ada balas dendam. Lalu giliranku untuk menyelesaikan skor. Ah. Nona Li, apalagi yang ingin Anda hitung? Dari mana asal serangga Gu di Gunung Chulan? Orang yang memberikannya padaku. Dia membantu membunuhku. Saya ingin dia membayar dengan nyawanya. Baik. Anda berteman. Baik. Aku akan pergi ke rumah Chu untuk memeriksanya. Periksa waktunya. Akankah itu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Kalau begitu, aku tidak tahu. Nona Li, aku memberikannya padamu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bayar dengan nyawa. Saya akan datang. Satu orang melakukan segalanya. Pria yang hebat. Nona Li. Ini adalah besi ajaib keluarga Chu. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong. Rao Chuyun Fei. Keluarga Chu. Itu tulus. Perseteruan kita sudah berakhir, tapi seseorang akan menyinggung perasaanku lagi. Akun baru dan akun lama. Mulai dari. Jangan berani. 11. Jangan berani.
Anda ingin datang ke Tengchong, harus disambut dengan senyuman. Nanti, siapapun dari keluarga Chu, jangan main-main dengan Nona Li. Dia datang ke Tengchong, penghapusan langsung, ya. Hei. Lakukan saja. Tongkat panjang tanggam dan duri 18 bagian. Biasanya digunakan sebagai pelindung lengan. Saat menghadapi musuh, ia berubah menjadi tongkat sepanjang 2 meter. Tongkat yang bisa menjungkir balikan sungai. Itu sesuai dengan arti sebenarnya dari seni bela diri. Nyaman untuk keluar. Halo, Dr. Lee. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin satu kompor yang dapat bertahan pada suhu tinggi. Ada juga palu godam yang berguna. Sebelum besok malam, bisakah kamu menemukannya? Yakinlah, saya akan mengirimkan alamatnya pada jam 8 besok malam. Tentukan untuk tidak menunda penempaan Anda. Bagus. Hei. "89 keterampilan misterius, baik di dalam maupun di luar. Sekarang kita telah mencapai puncak kelas 2 ganda. Anda harus perlahan-lahan menghilangkan penghalang bawaan Anda. Hari ini adalah pameran investasi. Orang kaya membawa serta juniornya. Itu saja, pesta kencan buta. Saya akan membantu Anda menukirnya. Aku tahu kekuatanmu tinggi. Saat itu, jangan biarkan mereka menggangguku. Ya. Ya. Permainan kencan buta dengan ambang batas puluhan miliar. Ada begitu banyak orang kaya di kota ajaib. Barbeque di siang hari terlalu berminyak. Makanlah buah-buahan untuk menghilangkan rasa lelah. Si cantik dalam gaun biru. Pernahkah Anda melihatnya? Penampilan yang begitu mulia. Tampak seperti seorang putri sungguhan. Aku menginginkannya. Cepat, tolong bantu saya mendapatkan informasi kontak saya. Chen Xiao. Sisi wanita itu. Itu adalah naga yang menyeberangi sungai dengan kaki Qin Feng. Semua orang menyerah. Kami tidak kekurangan keindahan di sini. Tidak perlu menyinggung perasaan mereka. Naga misterius apa yang menyeberangi sungai? Tapi itu benar. Gadis malang yang bergantung pada keluarga Ouyang. Sekarang keluarga Qin. Mereka terikat pada keluarga Ouyang. Baru saat itulah dia mengaku kalah. Keluarga Chen tidak. Sekarang ini, keluarga Ouyang akan segera berakhir. Iblis harus mengocok kartunya. Seorang gadis miskin. Aku bisa takut padanya. Hei, Chen Xiao. Keluarga Ouyang hancur. Apakah berita ini dapat dipercaya? Itu adalah pohon raksasa di langit. Jika keluarga Ouyang jatuh, keluarga Qin harus tamat. Saat itu, kita bisa berbaring di atas keluarga Qin. Vampir. Chen Xiao, apakah beritamu benar? Benar atau salah, Anda akan mengetahuinya nanti. Sekarang, pertama, tanyakan informasi kontak pribadi saya. Nona Tian, saya Chen Zijin dari Sanjing Jiguo. Waktu. Saya selalu sibuk dengan urusan internal perusahaan. Saya tidak punya waktu untuk menghadiri pertemuan lingkaran semacam ini. Jadi, aku tidak menemukan mutiaramu. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Beberapa saat saya mengatur pesta. Semua orang santai dan rileks. Ingin nomor telepon saya. Teman saya memilikinya. Minta dia untuk itu. Ternyata itu kamu. Orang yang memeluk pangkuan keluarga Ouyang. Semoga beruntung gadis. Tapi Anda harus berpikir jernih. Sekarang keluarga Ouyang ini hampir berakhir. Anda tidak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan. Saya menasihati Anda. Masih bagus. Serahkan informasi kontak Anda, lalu keluar dari sini. Apakah kamu sudah selesai? Sekarang selesai. Keluar dari sini. Keluar saja dari sini. Jika sudah lagi, keluar dari sini. Jangan mempengaruhi mood kita saat makan melon. Kamu. Bersenandung. Bagus. Sangat bagus. Tunggu sampai pestanya selesai. Ayo bermain perlahan. Berharap kalau begitu, bagaimana kamu bisa begitu tangguh? Jangan membuatku merasa bosan. Bersenandung. Liu, apakah aku menyebabkan masalah padamu? Seharusnya aku tahu ada yang tidak beres dengan keluarga Ouyang. Aku tidak akan menggunakanmu sebagai tameng lagi. Di hatimu. Itu aku, mengandalkan dukungan dari orang lain. Jangan khawatir, saya tidak pernah bergantung pada keluarga Ouyang. Meski dia benar-benar gagal, saya juga tidak takut. Generasi kedua yang kaya. Saya tidak tahu apa yang menakutkan. Saya tahu Anda punya kartu truf. Penampilannya yang gugup tadi. Saya sangat marah. Periksa untuk saya. Siapa yang memiliki hubungan baik dengan Tian? Adakan pesta malam ini. Saya akan hadir malam ini.
Tian. Sudah lama sekali sejak lingkaran kami sedekat ini. Malam ini, villa tua di pinggiran rumah saya adakan pesta api unggun. Ayo pergi bersama. Tapi, villa itu sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit lampu jalan. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu Anda. Ajaklah teman-temanmu bersamamu. Saya mendengar Anda memiliki teman yang sangat kuat. Kami tidak takut dengan keramaian. Jangan menjadi anak kecil. Hentikan. Ya. Itu semua adalah hotel saya. Kerjasama jangka panjang. Mitra. Jika kamu tidak ingin pergi setelah jamuan makan selesai, saya bisa pergi sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Lihat saja generasi kedua yang kaya ini. Bagaimana rasanya secara pribadi? Benar-benar bagus. Mereka semua adalah anak muda. Ayo pergi. Ayo kita cari makan. Tian. Datang dan menari bersama. Saya secara khusus mencarinya. DJ terbaik di kota yang tahu cara mengatur suasana hati. Tidak perlu. Yue dan aku akan pergi ke sana dan duduk di sana sebentar. Datang. Tanpa diduga, kami bertemu begitu cepat. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Beri saya akun WeChat Tian. Masih bisakah aku memaafkanmu atas kekasaranmu siang ini? Bagaimana jika saya tidak memberikannya? Tidak apa-apa jika Anda tidak memberikannya. Lalu aku akan mematahkan kakimu. Maka perlakukan Anda seperti anjing mati. Buang dari sini. Bulan demi bulan. Tidak apa-apa. Ini aku. Karena kamu menginginkan kakiku, maka saya hanya bisa patahkan kakimu. Ini adil. Berani menatapku lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian keluar. Mengapa matanya begitu menakutkan? Apakah kamu benar-benar berani? Tidak mungkin bagi saya untuk memiliki begitu banyak orang. Kakiku. Sebuah. Saya paling benci berbicara dengan orang lain dengan kepala terangkat. Saya tidak suka ketika saya miskin. Terlebih lagi sekarang. Anjing-anjing di sekitar Anda tidak melindungi pemiliknya. Oke. Selamatkan aku dari usahanya. Kamu. Dasinya berkualitas baik. Itu tidak mencapai titik impas setelah ditarik begitu keras. Merek mewah ini. Ini sangat berbeda. Kehidupan orang-orang kaya. Sangat bagus. Bukankah dia baru berlatih seni bela diri selama beberapa tahun? Tidak ada di antara kalian yang berani naik. Awasi dia untukku. Tunggu sampai kakiku dipasangi gips. Aku akan mematahkan betisnya. Bagaimana dia menghancurkanku hari ini? Saya ingin membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Mengapa Anda tidak segera mengirim saya ke rumah sakit? Sangat malu. Itu saja. Tuan Chen meminta kami untuk mengawasinya. Apakah dia seorang pejuang yang kuat? Tuan Chen berkata bahwa keluarga Ou yang akan mati dapat menjatuhkan keluarga seni bela diri kuno. Itu juga harus menjadi keluarga pejuang. Mungkin keluarga Chen ada hubungannya dengan itu. Jangan pedulikan dia. Hanya menata. Bagaimanapun, kita tidak perlu melakukan apapun. Ini adalah Chen Zijin. Belum yakin. Kalau begitu mari kita tinggal dan makan. Malam ini benar-benar menaklukkannya. Saat dia baru saja bertengkar, sangat tampan, sangat mengesankan. Lihat dia baik-baik, cukup cantik. Tapi dia menghancurkan Chen Zijin. Keluarga Chen pasti tidak akan membiarkannya. Ayo semuanya.